majelis hakim itu kan pasti akan mempertimbangkan hal-hal yang menurut dia ada kaitannya dengan substansi pokok perkara gitu. Kita bukan, ya udah pakaikan di tempat lain, jangan berlebihan lah ya. Masalah kericuhan kan, tugas polisi adalah mengamankan ya. Keributan pada sidang lanjutan atas terdakwa Nikita Mirzani dengan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai kini masih menjadi sorotan hingga mengundang perhatian publik. Aksi Nikita yang menolak dibawa kembali ke rutan dan enggan mengenakan rompi tahanan lantaran merasa kecewa pada jaksa dan akhirnya berujung keributan. Perdebatan antara pihak Nikita dengan jaksa tak terhindarkan hingga para pengunjung ikut terpancing. Menanggapi kericuhan yang terjadi di ruang sidang, mendapat tanggapan keras baik dari kubu Reza Gladys maupun Nikita Mirzani. Lantas benarkah Nikita telah menodai marwah penegak hukum? Atau sebaliknya, Nikita justru diperlakukan tidak adil oleh para pengadil di persidangan? Saya pikir persoalan ini tidak menjadi satu perdebatan antara pelapor maupun terdakwa ataupun APH yang sedang menjalankan tugasnya, misalkan majelis hakim yang mengadili memeriksa, kemudian penuntut umum yang mendakwakan dan menuntut. Seharusnya ini kan kalau misalkan tidak didramatisir, ini akan berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kalau kemudian terdakwa Nikita Mirzani mengatakan bahwa ini terlampau dibesar-besarkan, saya pikir ya beliau, ya terdakwa Nikita Mirzani yang telah membuat hal ini menjadi satu persoalan yang besar sehingga menjadi perhatian masyarakat Indonesia dengan skenario yang dia lakukan mulai pada saat dia melakukan penghinaan terhadap jaksa ya dengan bahasa badannya keberatan, kemudian tidak mau diborgol, kemudian menyampaikan sebuah rekaman untuk diperdengarkan di persidangan, padahal itu bukan merupakan substansi pokok perkara dan sebagainya lah. Majelis hakim itu kan pasti akan mempertimbangkan hal-hal yang menurut dia ada kaitannya dengan substansi pokok perkara gitu. Tapi kalau kemudian ada seseorang ya dalam satu persoalan hukum lalu memberikan satu perbandingan dengan kebaikan-kebaikan yang lain yang tidak ada kaitan dengan substansi pokok perkara, saya pikir ya ini pengalaman saya, itu tidak akan menjadi satu pertimbangan dari majelis hakim. Apalagi perbuatan terdakwa Nikita Mirzani kan sudah kita lihat ya secara terang benderang selalu melakukan perbuatan yang kita lihat sepertinya tidak menghormati proses persidangan. Nikita bukan, ya udah pakaikan di tempat lain, jangan berlebihan lah ya. Karena Nikita sampai detik ini bukan orang yang dihukum bersalah. Belum ada vonis yang menyatakan Nikita bersalah. Hormati dia sebagai seorang yang tidak pernah dihukum bersalah atas perkara ini. Nikita Mirzani itu sampai saat ini tuh belum divonis bersalah. Jadi hormati dia sebagai manusia yang bebas. Kalau dia mau dipasangkan rompi, pasangkan pada tempatnya. Jadi jangan pada ruangan-ruangan yang masih steril. Jadi dan dia juga tidak mungkin akan melarikan diri. Dia seorang ibu, dia dikenal. Tapi kalau berlebihan juga tidak baik. Jadi makanya saya bilang ini ruang steril. Setelah pintu silakan dilakukan. Hanya itu aja perdebatannya. Biasa tegang karena kita merasa kenapa ada saksi kok dipotong-potong. Maksudnya Niki, biar saja saksi itu menjelaskan apa adanya. Kalau itu tidak cocok dengan Anda punya pertanyaan, ya Anda bikin kesimpulan dong. Ya kalau kan saya bilang kalau itu merugikan dia wajar dia meledak. Dia kan orang yang lagi memperjuangkan untuk kebebasannya. Kegaduhan yang terjadi dalam sidang lanjutan Nikita Mirzani
tidak hanya mengundang perdebatan kedua pendukung, tetapi juga di kalangan praktisi hukum. Mereka ikut berkomentar lantaran kasus Nikita belakangan ini menjadi sorotan. Drama demi drama kerap tersaji dalam persidangan. Menanggapi aksi Nikita di ruang persidangan hingga memancing keributan, disebut-sebut akan berdampak pada putusan hakim. Setidaknya, pandangan itu dikemukakan oleh tim kuasa hukum Reza Gladys yang juga menyayangkan kericuhan di ruang sidang terjadi. Lantas, apa pandangan praktisi hukum atas kericuhan dalam sidang Nikita Mirzani? Kalau saya ngelihat itu suatu proses saja. Siapa yang merasa mungkin sepanjang lihat dulu itu masih di dalam saat berjalannya proses persidangan tidak. Nah ini kan kembali kalau dalam proses persidangan itu kan kembali kepada hakimnya. Kalau dibiarkan oleh hakim nggak ada masalah kan dia jalan-jalan aja. Jadi demikian kalau menurut saya kita lihat aja. Oh itulah dinamikanya kita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Nah kalau ada yang dilanggar, ada pihak merasa dilanggar suatu aturan tertentu, kan ada ya. Kalau misalnya hakim yang melanggar katakanlah ininya kode etiknya dia, ada yang namanya KY, Komisi Yudisial. Kalau jaksa ada yang melanggar itu, ada yang namanya Komja, Komisi Kejaksaan. Kalau advokat kan ada juga yang kode etiknya dia. Dilihat aja, yang kira-kira yang ini udah, apakah masih dalam batas-batas yang mana? Itu aja ukurannya. Kalau masih tata tertib, tentu kan persidangan hakim. Tapi kalau para orang ini udah melanggar rasanya itu, apakah hakimnya, apakah jaksanya, atau advokatnya, masing-masing kan ada perkumpulannya mereka. Itu bisa ditanyakan ke situ. Ini ada nggak larangan merekam itu? Lari ke aturan. Kalau saya kan hukum kan kita ada nggak dilarang merekam itu? Itu kan persoalan. Kalau yang kalau kirang ada itu yang dilanggar, kan bisa dilapor proses. Kecuali itu ada perdamaian di antara mereka lain. Nah itulah proses untuk menyelesaikan suatu masalah bisa dilakukan secara damai. Kalau tidak tempuh jalur yang saya sebutkan tadi. Yang bisa mengukur tuh hakim kalau di ruang sidang. Jadi nggak bisa semua orang mengukur dengan pendapat masing-masing. Saya mengharapkan agar proses ini diproses secara apa yang telah ditentukan secara undang-undang ya. Kalau ketua AFA belum ada undang-undangnya, tapi tetap hakim bisa memutus. Sudah banyak yang diputus oleh hakim atas perbuatan contempt of court. Jaksa bisa melakukan, bahkan hakim juga bisa diduga melakukan kalau itu ditemukan. Ada hal-hal yang di luar itu, yang terjadi di luar persidangan, itu aja. Itu rekaman sudah bebas sekarang kan, penggunaan elektronik kan secara bebas sekarang ini. Jadi kalau ditujukan untuk hal yang buruk ya harus ada buktinya, bukti apa yang buruk itu aja. Semua kan buktian, ya itu aja. Aku bilang sama mereka, lu mau teriak-teriak apapun di sidang tentang cara suruh pakai jaket di borgol, itu tidak akan dipertimbangkan oleh hakim. Yang dipertimbangkan adalah apa yang didakwakan. Jadi mendingan fokus kepada, ya jangan terus sakitin orang, tuduh-tuduhan. Pertama gini, pakai jaket itu kan memang standar SOP. Nggak perlu marah-marah harusnya. Yang perlu di sidang itu seperti gaya gua nggak nyerang orang tapi substansi hukumnya gua gitu loh. Itu harusnya. Jadi jangan marah tentang hal-hal di luar substansi perkara. Ngerti nggak? Coba lihat gua kalau bersidang, ya. Gua fokus kepada ini. Ya fokus ke arah, hey, skincare kamu dulu begini. Nah, kau punya kelemahan kan? Makanya kamu suruh aku untuk tidak bocorin. Berarti impas dong, ya kan? Berarti kau bukan korban. Kenapa? Kau kelemahan kamu gak tutupin. Kau happy, kau kasih gua aku. Ya kalau kau impas tidak rugi, malah gua lindungin kamu. Kok jadi pelapor gitu caranya harusnya. Kegaduhan yang terjadi dalam lanjutan persidangan Nikita Mirzani tidak hanya terjadi di ruang sidang, tetapi juga di luar ruangan persidangan. Ketegangan sudah terasa saat sidang yang beragendakan mendengarkan saksi dari pihak terlapor Reza Gladys dihadirkan.
gesekan antar pendukung pun tak terhindarkan hingga menimbulkan keributan. Dari situlah, pihak keamanan menjaga ketat sidang Nikita Mirzani. Lantas, apa kata Purnawirawan Polri Ito Sumardi menanggapi sidang Nikita Mirzani yang dijaga ketat pihak keamanan dari kepolisian? Dalam satu persidangan kan ada persidangan yang sifatnya tertutup dan sidang yang terbuka. Kalau terbuka ini memungkinkan dari pihak baik terlapor ya atau terpidana itu membawa massa. Nah di sana kan ada lawannya ya, pihak pelapor ya, sehingga di sini sangat memungkinkan potensi terjadinya kericuhan ya, keramaian yang misalnya terjadinya nanti tindakan kekerasan di sana. Nah ini sangat diatensi oleh pihak kepolisian dalam bentuk memberikan pelayanan ya. Tapi kan pengadilan juga melihat kalau potensi terjadinya keributan di dalam ruang sidang ya itu kan contempt of court ya, penghinaan terhadap itu, maka pengadilan juga memiliki hak bagaimana supaya itu tidak terjadi. Nah, kalau misalnya pengadilan mau mengatakan oke, kalau gitu sekarang tidak ada pengamanan tapi saya nyatakan sidang ini tertutup. Apa mau diterima oleh kelompok Nikita Mirzani? Kan belum tentu juga mau. Jadi ini merupakan SOP dari pengadilan termasuk SOP dari kepolisian. Tapi sifatnya yang dilakukan oleh kepolisian ini adalah memberikan pelayanan. Masalah kericuhan kan, tugas polisi adalah mengamankan ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang bisa menimbulkan satu kekacauan atau chaos ya. Itu tugas polisi adalah memberikan pelayanan ya. Jadi disitulah pelayanan yang diberikan di pengadilan. Jangan sampai karena Nikita Mirzani ini ada sebagai figur ya, figur publik, kemudian juga sekarang yang bersangkutan juga memiliki satu temperamental ya yang tinggi ya, tentunya dengan kejadian beberapa hari ini kan ya, tentunya itu yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dari pengadilan. Karena kepolisian kalau sampai masuk ke dalam ruang pengadilan itu adalah dasarnya atas permintaan daripada hakim. Karena polisi itu kan harus mencegah terjadinya sesuatu tindak pidana yang dilakukan kalau di dalam misalnya ada dua pihak ya, dua kelompok yang akhirnya terlibat satu keributan atau perkelahian di dalam. Artis Nikita Mirzani sudah sepekan ini namanya tidak pernah sepi dari pemberitaan. Tidak hanya aksinya yang menolak dibawa ke rutan hingga terjadi keributan dengan jaksa, tetapi juga kemarahannya pada pihak bank yang dianggap telah membocorkan rekening korannya. Dalam persidangan tersebut, diketahui jika pihak bank turut dihadirkan sebagai saksi. Seperti diketahui, selain dijerat pasal pemerasan, Nikita juga disangkakan pasal tindak pidana pencucian uang. Lantas benarkah luapan kekecewaan dan kemarahan Nikita sengaja dibesar-besarkan hingga menarik perhatian publik? Kalau menurut gue sih Bang BCA harus buru-buru bikin klarifikasi deh sebelum nasabah kalian pada pergi. Karena beritanya makin gede gitu kan. Di sidangnya kasus Nikita Mirzani kemarin, nama Bang BCA itu ya sempat bikin heboh gitu ya, bahwa rekening korannya Nikita Mirzani itu diobrak-abrik katanya gitu kan. Menurut kalian gimana guys? Dia itu adalah BCA prioritas katanya, gimana kita yang cuman BCA ekspresi? Bahwa ini terlampau dibesar-besarkan. Ya sebenarnya kan dianya yang membesar-besarkan ini. Penyidik itu untuk melakukan pendalaman ya terhadap sebuah dugaan tindak pidana itu mempunyai kewenangan ya dalam hukum acara maupun ketentuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di pasal 14 ayat 1 huruf G. Dan terhadap kewenangan itu ya saya pikir nggak boleh lah ya seseorang yang sedang dipersangkakan dan didakwakan dengan pasal seperti itu melakukan satu keberatan terhadap kewenangan penyidik. Apalagi BCA itu, bank itu kan atas dari perintah penyidik dan penuntut umum untuk membukakan itu. Jadi jangan dibesar-besarkan lagi. Biarlah ini berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara kita, agar ke depannya setiap sesuatu apa yang menjadi peristiwa dan fakta kejadian di persidangan itulah yang akan harus menjadi persoalan yang harus dibahas oleh
masing-masing pihak ya, baik penuntut umum sebagai perwakilan pelapor maupun terdakwa Nikita Mirzani bersama penasihat hukumnya. Bahwa tentang persidangan itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim. Dan kemudian sebagai jaksa yang melakukan dakwaan dan tuntutan juga diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 16 tahun 2004. Nah, artinya itu kewenangan mereka. Mereka mungkin merasa bahwa ini perlu dilakukan dengan pertimbangan dengan beberapa kali persidangan. Ya, jadi jangan kita mengkritik, ya, memprotes perbuatan aparat penegak hukum yang seperti itu, sementara kita melakukan satu perbuatan-perbuatan yang kemudian tidak menghormati, tidak mensaklarkan proses persidangan. Saya pikir ini aparat penegak hukum ya, baik majelis hakim maupun jaksa penuntut umum membuat hal seperti itu ya. Mungkin karena peristiwa-peristiwa persidangan sebelumnya. Jadi saya pikir wajar ya. Ini hanya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa proses persidangan itu, proses peradilan itu harus dihormati oleh semua pihak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.